Saudara 80 hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia mendatangi Mahkamah Agung. Mereka mengajukan tuntutan soal peningkatan kesejahteraan hakim berupa kenaikan gaji dan tunjangan. Solidaritas Hakim Indonesia meminta kelanjutan pembahasan revisi peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012. Para hakim menuntut kenaikan gaji dan tunjangan sebanyak 242%. Para hakim bercerita kecilnya gaji pokok dan tunjangan menyulitkan mereka memenuhi kebutuhan hidup. Wakil Ketua Mahkamah Agung non-yudisial Soeharto mengatakan usulan perbaikan kesejahteraan hakim telah disetujui Kementerian Keuangan dan saat ini ketentuan tersebut masih diproses di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menkumham. MA berharap peraturan ini segera diumumkan. Kita bisa melihat dari situ. Semaksimal mungkin negara harus berupaya menutupi celah bagi seorang hakim untuk berbuat yang menghinakan profesinya sendiri. Kalau saya bilang, lebih baik hakim itu menuntut, mengemis kepada negara daripada mengemis kepada pihak yang berperkara. Karena itu berat bagi kami, kami tidak semuanya berasal dari orang kaya yang bisa disokong hidupnya. Banyak juga kami dari masyarakat biasa yang ingin berbakti pada negeri Indonesia. Mungkin saya bicara berketat bukan apa, saya cinta Indonesia. Saya tidak suka Indonesia dianggap sebagai apa, negara yang hukumnya sembarangan, bisa dibeli, bisa diapa. Sekarang nunggu proses nanti dari Menpan ke Menseknek, kemudian dari EPP ke Menkumham, ya insya Allah segera selesailah perubahan PP 94 itu. Nah, karena PP-nya belum keluar, besarannya saya tidak bisa dan belum mengerti, belum berani mengintip berapa besarannya, tetapi ada usulan dari mahkamah, ada usulan dari hakim itu yang gaji pokoknya kisarannya dia pakai rentang, tunjangan jabatan hakim juga pakai rentang. Perwakilan Solidaritas Hakim Indonesia juga menggelar pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Adgas. Mereka mendesak pemerintah mengubah peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim. Perwakilan Solidaritas Hakim Indonesia menyatakan Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Adgas merespons positif tuntutan para hakim. Namun Menkumham belum bisa menentukan berapa nominal kenaikan gaji para hakim. Menkumham akan membahas persoalan gaji hakim bersama pihak terkait seperti Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Menteri Keuangan, dan Kepala Bappenas. Responnya positif, Pak Menteri akan seandainya nanti sudah selesai pembahasan mengenai nominal perubahan dari PP 94 tahun 2012 untuk harmonisasi akan dilakukan cepat oleh Kementerian Hukum dan HAM. Itu janjinya Pak Menteri hari ini. Dan juga apa yang kami sampaikan hari ini berkaitan dengan tuntutan kami akan disampaikan kepada Pak Presiden. Apakah selesainya di era pemerintahan Presiden Jokowi atau di era Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto, nanti ini menunggu hasil pembahasan yang terjadi antara Mahkamah Agung dengan stakeholder terkait Kementerian Keuangan, Komisi Yudisial, dan Bappenas. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyebut DPR akan menggelar audiensi dengan hakim Selasa besok. DPR akan mendengarkan aspirasi para hakim menuntut kenaikan gaji dan tunjangan setelah 12 tahun tidak mengalami kenaikan. Dilakukan oleh para anggota DPR adalah melakukan kegiatan-kegiatan. Nah besok itu misalnya kita bersama kawan-kawan itu akan menerima audiensi dari ikatan hakim yang akan memberikan atau memajukan aspirasi mereka terhadap kesejahteraan dan lain-lain. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, suasananya lebih sepi daripada hari-hari biasanya. Sebagian besar hakim mengambil cuti sehingga banyak persidangan yang ditunda hingga sepekan.
Sekretaris Bidang Advokasi Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia yang juga Humas PN Jakarta Selatan Jumyamto menyatakan banyak hakim yang ambil cuti sehingga banyak persidangan tak bisa digelar. Sidang hanya digelar untuk perkara pra-peradilan dan perkara yang masa penahanannya segera berakhir. Jumyamto mengatakan cuti masa hakim dilakukan sebagai bentuk protes pada pemerintah yang selama 12 tahun terakhir belum pernah menaikkan gaji dan tunjangan. Kami kutip dari PP nomor 94 tahun 2012 disebutkan, gaji pokok hakim yang terendah dengan masa kerja 0 tahun golongan 3A yakni sebesar Rp2.064.100. Gaji pokok ini naik seiring dengan jumlah masa kerjanya. Sementara yang tertinggi diberikan pada hakim golongan 4E sebesar Rp4.978.000 untuk hakim dengan masa kerja 32 tahun. Sementara untuk tunjangan hakim di tingkat pertama dari aturan yang sama PP 94 tahun 2012 disebutkan, hakim pratama di pengadilan kelas 2A sebesar Rp8,5 juta. Jumlah ini akan terus naik sesuai jenjang hakim dan tunjangan tertinggi diraih hakim ketua atau kepala di pengadilan khusus 1A sebesar Rp27 juta per bulannya. Untuk hakim di tingkat banding, tunjangan terendahnya adalah Rp27,2 juta. Ini diberikan hakim madya muda atau setara dengan letnan kolonel di pengadilan militer. Tunjangan tertinggi diraih hakim ketua atau kepala sebesar Rp40,2 juta. Soal tuntutan kenaikan gaji dan tunjangan hakim di Indonesia yang akhirnya ini berujung pada cuti massal sampai nanti di tanggal 11 Oktober. Kita akan berbincang dengan salah satu hakim, ada Catur Alfat Satria, dan juga advokat yang juga wakil Sekjen Peradi Azas Tigor Nainggolan. Bang Tigor, selamat malam. Mas Catur, selamat malam. Selamat malam Mbak Adri, selamat malam Mas Catur. Malam. Saya mau ke Mas Catur dulu nih, dari perwakilan hakim kan hari ini sudah ke Mahkamah Agung, kemudian juga bertemu dengan Menkumham, kabarnya juga sudah ke Kementerian Keuangan. Ini jadi hasil sementaranya apa Mas Catur? Nah ini dia, dari hasil audiensi, kita tadi memperoleh penjelasan dari Mahkamah Agung maupun dari Bappenas, Kementerian Keuangan dan juga Komisi Yudisial. Namun yang kita sayangkan di dalam audiensi tersebut ini masih belum sesuai dengan tuntutan kita, karena terkait dengan izin prinsip dari Kemenkeu dengan persentase itu kita nggak tahu sebetulnya berapa yang diajukan oleh Kemenkeu. Jadi dari Solidaritas Hakim Indonesia cukup menyayangkan lah dengan hasil audiensi ini. Jadi hasilnya ini tidak puas begitu. Sebenarnya tuntutan dari para hakim ini apa sih Mas Catur? Benar 12 tahun ini tidak ada kenaikan gaji dan tunjangan sama sekali. Benar juga kenaikan yang diinginkan adalah 242% dari gaji dan tunjangan sekarang? Ya, jadi ini berdasarkan tuntutan yang sebagaimana kita sampaikan. Memang dasar hukum terkait dengan penggajian maupun tunjangan jabatan hakim itu diatur di dalam PP nomor 94 tahun 2012 gitu. Namun jangan lupa bahwa di tahun 2018 juga ada putusan HUM atau hak uji material dari Mahkamah Agung nomor 23 tahun 2018 yang pada intinya menyatakan gaji hakim ini tidak boleh sama dengan PNS dan itu sudah dibatalkan. Jadi dari 2018 sampai saat ini 2024 kita ini memperoleh gaji ilegal karena dasar hukumnya sudah tidak ada, gitu kan. Seperti itu. Ini yang menyebabkan kita dari Solidaritas Hakim Indonesia merasa kita perlu melakukan sesuatu, mengingatkan pemerintah bahwa ada kewajiban dari pemerintah untuk menindaklanjuti putusan HUM dari Mahkamah Agung nomor 23 tahun 2018 terkait dengan gaji hakim, seperti itu. Bang Tigor, terkait dengan kenaikan itu sebagaimana yang sudah disampaikan dalam kajian bahwa memang kita meminta sebetulnya kenaikannya itu sejumlah 142%, seperti itu.
Jadi asumsikan kalau misalnya tunjangan jabatan hakim mendapatkan 10 juta rupiah, yang kita berharapkan itu kita memperoleh 24 juta rupiah. Seperti itulah kenaikannya gitu. Oke, Mas Catur, saya mau ke Bang Tigor dulu. Bang Tigor, Anda sebagai bukan hanya di Peradi tapi juga bertindak sebagai lawyer ya, kuasa hukum sehari-harinya, hampir setiap hari pasti berada di pengadilan. Sebenarnya kalau Anda melihat, wajar nggak sih dengan permintaan dari para hakim ini yang akhirnya berujung pada cuti massal nih besar-besaran? Iya, pertanyaan saya pertama adalah apa betul gitu ya hakim-hakim kita ini kurang sejahtera begitu. Kalau dilihat dari paparan tadi ya, jumlah gaji yang diterima, kalau dilihat di lapangan hakim-hakim itu luar biasa penampilannya, ya kemewahannya gitu loh. Abang rasakan itu? Jadi, gimana? Abang rasakan itu, melihat sendiri begitu dengan Iya, saya gaya lihat, hidup? itu di pengadilan tuh hakim-hakim itu coba aja lihat ya gayanya. Itu satu. Kedua, hakim kita ini masih kurang profesional gitu ya. Misalnya menjalankan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan itu nggak jalan. Kalau dibilang 12 tahun mereka tidak naik gaji, saya sudah 30 tahun jadi advokat, belum merasakan yang namanya prinsip-prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan itu ada di pengadilan. Nah, jadi pertanyaan saya, ya kembali, wajar tidak ya tuntutan itu gitu loh. Sementara rakyat sendiri juga belum menikmati yang namanya mendapatkan keadilan lewat peran-peran hakim di pengadilan. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan polisi misalnya atau jaksa begitu yang mengalami kenaikan begitu, tapi kan mungkin timbul saja akhirnya timbul kecemburuan dari para hakim ini, kok dari hakim sendiri ini justru nggak ada kenaikan? Ya itu urusan bagaimana negara mengelola gitu ya. Dan harusnya juga teman-teman hakim itu punya cara sendiri bagaimana supaya mereka itu bisa dipenuhi dengan baik oleh negara. Tidak seperti sekarang begitu ya, menuntut kesejahteraan, menuntut kenaikan gaji seperti itu, tapi dalam perilaku sebagai hakim tidak mencerminkan bagaimana mereka seharusnya begitu. Oke, saya tanyain ini ke Mas Catur ya kalau gitu Bang Tigor. Mas Catur, kalau tadi Bang Tigor yang sehari-hari juga hampir setiap hari berada di pengadilan justru berbeda nih pandangannya. Bukannya hidup sederhana, justru malah terlihat sekali glamornya para hakim ini yang jadi artinya tidak sebanding dengan tuntutan yang tidak naik-naik gajinya nih. Ya, perlu dilihat mungkin Bang Tigor ini dia mengeneralisir. Mungkin lebih seringnya bersidang di kota-kota besar. Kalau dilihat di kota-kota kecil seperti saya bertugas di Mandailing Natal, atau mungkin yang teman-teman di tempat 3T terluar yang di ujung timur Indonesia, itu berbeda, nasibnya sangat berbanding terbalik dengan yang dibilang oleh Bang Tigor. Mereka di sana sangat berjuang, struggle untuk pulang ke daerah asalnya, harus lewat menyeberangi menggunakan kapal, habis itu terbang di bandar pesawat kecil, baru habis itu ke bandara besar, ke kota domisilinya. Itu harus ditempuh dan ini real. Coba Bang Tigor main ke pengadilan negeri di sana tuh, di Maluku gitu kan, di Dobo, di mana, coba ke sana. Coba tanya hakimnya gimana. Di sana kalau pulang ke daerah asalnya. Udah melampaui, udah kayak Ninja Hattori itu. Tidak mampu di pengadilan. Lewati gunung, lewati lembah kan. Oke, bentar Bang Tigor. Oke, karena mungkin kita terputus ini ya, agak ada delaynya. Oke. Nah, saya juga mau menegaskan, ini penegasan, boleh? Boleh. Oke, penegasan sedikit. Tadi dari mbaknya bilang ada kecemburuan mungkin hakim. Oh tidak. Ini kita harus lihat lagi berdasarkan aturan. Kita menagih hak konstitusional, Mbak. Di situ jelas posisi hakim berbeda dengan jaksa maupun polisi. Hakim itu disebutkan di dalam Undang-Undang ASN merupakan pejabat negara. Coba dilihat, dicek. Apakah jaksa pejabat negara? Apakah polisi pejabat negara? Coba kita kembali kepada aturan. Seperti itu.
Jadi sangat salah kalau dianggap hakim ini cemburu. Oke. Seperti itu. Kami hanya menagih apa yang sudah tertulis di dalam peraturan perundang-undangan. Baik, Mas Catur. Adri. Oke, silakan Bang Tigor. Ya, saya sudah beracara Mas Catur di seluruh Indonesia. Ya, itu konsekuensi logis profesi kita gitu. Jadi jangan jadikan keluhan gitu ya perjalanan seperti itu. Saya pun ketika membela masyarakat itu dengan lakukan seperti itu juga gitu loh. Sering kali saya beracara di daerah, hakimnya malah nggak ada di tempat. Mereka ke Jakarta, ke kota-kota. Ngapain itu Bang? Mereka meninggalkan persidangan seperti itu gitu loh. Nah sekarang layakkah mereka atau teman-teman hakim ini menuntut dengan mengatakan tidak sejahtera begitu loh. Tapi tadi dibilang sama Mas saya. Catur, Bang Tigor ini seperti contohnya kasus dari Bang Tigol gitu misalnya. Kemudian juga misalnya dari tadi ya, misalnya ada di daerah-daerah, tapi sebenarnya pun alasan ini juga sudah pernah digugat ya? Ya, saya Mbak Adri juga beracaranya itu bukan cuma di kota besar ya. Di daerah-daerah pinggir juga saya beracara dengan proses yang sangat sulit, tapi begitu sampai di tempat, hakimnya tidak ada. Hakimnya begitu dicek ada di kota, di Jakarta begitu loh. Oke, tapi masalahnya kan ini kan PP-nya ini juga sudah pernah digugat nih, Bang Tigor. Terus kemudian dari pihak kementerian atau pemerintah dalam hari ini juga harus mengikuti putusan dari MK. Ya pemerintah mungkin melihat belum waktunya mungkin ya, itu loh. Saya pikir gitu loh. Mungkin juga harus ada situasi di mana para hakim ini bekerja melayani dengan memperbaiki kinerjanya lebih baik lagi dari yang sekarang. Tadi saya bilang, teman-teman hakim baru 12 tahun tidak naik gaji gitu ya. Tapi sejauh pengalaman saya 30 tahun beracara menjadi advokat, prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, berbiaya ringan, itu tidak pernah didapatkan dengan baik oleh masyarakat, oleh kami para advokat. Oh oke. Oke, kalau gitu Mas Catur tadi keresahan dari Bang Tigor adalah lebih tadi juga bukan hanya soal kenaikan yang dituntut oleh para hakim, tapi lebih kepada kami juga menuntut dong bagaimana para hakim ini juga dapat menghasilkan sidang yang cepat, murah juga, tanpa pandang bulu. Mas Catur. Ya, siap. Terima kasih atas tanggapannya. Itu yang juga kita akan dorong kepada masyarakat. Kita juga berharap masyarakat ke depannya lebih kritis, lebih partisipatif, lebih peduli terhadap pengadilan seperti itu. Peduli dalam artian mencoba memberikan masukan lah kepada pengadilan. Kita tahu kita juga belum sempurna sebagai hakim. Kita tahu pengadilan juga perlu berbenah. Masih banyak yang harus dibenahi gitu. Makanya dalam hal ini dengan arah kenaikan gaji ini yang tadi sudah sempat dibilang oleh teman saya di dalam audiensi bahwa judicial well-being ini sebetulnya akan selaras dengan judicial integrity seperti itu. Jadi kami berharap dengan ada kenaikan ini akhirnya menjadi motivasi buat masyarakat untuk senantiasa mengawasi pengadilan itu. Atau juga kanal-kanal pengaduan seperti ke komisi yudisial maupun ke badan pengawas itu pun juga terbuka kan. Apalagi ya Bang Tigor mungkin juga selaku pengacara juga pernah mungkin mengadukan terkait dengan persidangan ataupun ada hakim yang mungkin menurut Bang Tigor integritasnya perlu dipertanyakan. Ya itu kan udah ada kanalnya, ya tinggal dimaksimalkan aja gitu kan. Jadi kita berharap dari momen ini kita semua sama-sama saling berbenah sebetulnya Mbak. Ada pemerintah yang harus lebih peduli terhadap hakim, institusi yudisial, karena mau tidak mau tegaknya negara hukum ini harus dari institusi kekuasaan kehakimannya atau institusi yudisial seperti itu. Okay. Nah, di satu sisi juga dari kita pemegang kekuasaan kehakiman juga harus berbenah dan juga masyarakat bisa lebih kritis. Itu poinnya, Mbak. Oke, Bang Tigor, kalau gitu terakhir sebenarnya dengan tuntutan sebesar 242% ya, artinya sekitar 200%. Ini realistis nggak? Mungkin nggak nih? Atau terlalu besar jumlahnya? Atau wajar?
Saya sih ngelihatnya itu terlampau besar gitu ya dengan kondisi yang sekarang gitu. Ya kalau menuntutnya seperti itu gitu. Masyarakat akan melihat sejauh ini apakah para hakim ini sudah bekerja dengan baik begitu loh. Ya. Apakah memang kenaikan gaji ini akan linear juga dengan kenaikan integritas? Saya meragukan itu gitu. Bagi para hakim, saya nggak tahu hakim yang mana yang menuntut ini gitu. Kalau kita lihat banyak hakim hidupnya mewah, saya juga bertanya ini siapa nih yang menuntut kenaikan gaji ini gitu loh. Oke, oke kalau gitu ya berarti artinya di sini tuntutan kemudian sah-sah saja dilakukan begitu asal juga tidak mengganggu jalannya peradilan dan terlebih pada tadi harapan warga juga atau masyarakat agar hakim juga bisa berkualitas menciptakan persidangan yang cepat dan juga murah dan berpihak tentunya pada rakyat. Terima kasih untuk pandangannya Bang Azaz Tigor Nainggolan dan juga Mas Syatur Alfa Satria, perwakilan dari Hakim dan juga Solidaritas Hakim Indonesia. Terima kasih, selamat malam.